I'm the best chance you've got. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pecinta film semua, selamat datang di channel Humungus Puncak. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film klasik dan legend tentang seorang pejuang jalanan, Max. Nah sobat semua, sebelum lanjut jangan lupa untuk like, share, serta subscribe channel Humungus Puncak. Terima kasih. Di satu siang yang panas ketika Max sedang menyusuri jalan, beberapa kendaraan mengikutinya. Sebuah mobil lalu mendekatinya dan menembakkan anak panah ke arah Max yang malah mengenai rekannya sendiri, si pengendara motor. Max lalu memacu mobilnya dan menabrak dua mobil yang mengejarnya tadi. Max turun dan mengumpulkan bahan bakar dari salah satu mobil yang hancur. Tiba-tiba suara motor menghantam udara. Wes, pemimpin geng brutal dengan wajah bengis dan panah tertancap di lengannya, muncul menantang sambil mengeluarkan anak panah dari lengannya sendiri. Max lalu mencabut senjatanya, tapi Wes malah kabur melarikan diri. Max kemudian melanjutkan perjalanan. Ia melihat sebuah girokopter terbengkalai di pinggir jalan. Ketika Max mendekatinya dan menangkap seekor ular, tiba-tiba dari balik pasir seorang pria muncul. Pria itu giroskop yang mengarahkan panah ke Max dan melucuti senjatanya serta memaksa Max menuju ke mobil untuk membuka tangki bahan bakar. A quick fella. Ketika giroskop membuka pintu mobil, anjing setia Max menggertak dan menyerang. Giroskop panik dan buru-buru membuat penawaran dengan memberikan sebuah informasi satu tempat yang katanya berisi bahan bakar dalam jumlah yang besar. Max mengikat pria itu, menjadikannya tawanan dan mengemudikan mobil menuju ke kilang minyak. Tak lama mereka tiba di atas sebuah bukit. Dari sana terlihat jelas kilang minyak itu benar-benar ada. Di sekeliling kilang kekacauan menanti. Puluhan motor dan mobil tempur mengepung area itu. Kilang minyak itu dikepung oleh geng yang dipimpin oleh seorang pria besar bertopeng yang menyebut dirinya Lord Humungus. Dan di tengah pasukannya, Max melihat wajah yang tidak akan pernah dia lupakan, Wes. Di pagi hari, 4 mobil meluncur keluar dari komplek kilang minyak menuju ke arah yang berbeda. Pasukan Humungus langsung memburu mereka. Lalu salah satu mobil dicegat dekat dengan tempat Max bersembunyi. Seorang pria tertangkap dipukuli tanpa ampun. Dari atas bukit, Max dan Kapten Giroskop mengamati lewat teropong bahwa salah satu dari mereka adalah seorang wanita yang disiksa dan kemudian dibunuh. Max turun menghampiri sisa-sisa dari kejadian itu dan memukul seorang anggota geng. Ia juga menemukan Nathan yang masih hidup yang menawarkan Max sebanyak mungkin bahan bakar yang dia inginkan jika dia membawanya kembali ke komplek kilang minyak. Max tiba berhenti tepat di depan gerbang komplek kilang minyak. Ia membawa tubuh Nathan yang penuh luka tergeletak di bahunya, memasuki komplek dengan todongan senjata. Di tengah keributan itu muncul pemimpin para penyintas Papagalo yang meminta Max untuk memberitahu tentang nasib mobil-mobil lainnya. Max tidak bisa memberitahu apa-apa dan menunjukkan bahwa dia hanya ingin bahan bakar seperti yang dijanjikan Nathan. Tapi sayangnya Nathan meninggal dan berarti janjinya dengan Max juga batal. If you had a contract, it was with him and it died with him.
Mobil Max ditarik oleh mekanik bengkel Steve yang diserang oleh anjing Max karena mengambil sebuah alat dari mobil. Tiba-tiba geng Humungus mendekat dan gerbang komplek buru-buru ditutup. Para penyintas tak punya pilihan selain membiarkan Max tetap di dalam. Geng Humungus semakin mendekat dengan dua orang yang masih hidup mereka jadikan tawanan. The Lord Humungus. Humungus memberitahu orang-orang kilang minyak bahwa dia telah menangkap semua orang yang melarikan diri dan telah mengakui bahwa mereka dikirim untuk mencari sebuah truk rig yang cukup besar untuk mengangkut tanker yang diisi bahan bakar dari komplek. Sementara Humungus sedang berpidato, Peralkit yang bisa masuk dan keluar dari komplek melalui terowongan melemparkan bumerang tajam ke arah Wes dan menancap tepat di kepala rekan Wes. Wes menjadi gila dan ingin menyerang komplek segera, tetapi Humungus menenangkannya dan membuatnya pingsan. Too much pain. Just walk away. Humungus kemudian menawarkan orang-orang kilang minyak kesempatan untuk pergi secara damai. Jika mereka meninggalkan kilang minyak, tanker, dan semua bahan bakar kepada dia dan gengnya, dia memberi mereka 1 hari untuk memutuskan. Orang-orang di komplek terbagi, sebagian yang letih, putus asa dan takut mati, ingin menerima tawaran Humungus. Sementara Papa Galuh dan yang lainnya termasuk warrior woman masih punya nyali untuk melawan. Tapi masalahnya adalah bahwa mereka tidak memiliki kendaraan yang bisa menarik tanker dan melawan geng brutal Humungus. Max selalu menawarkan diri untuk mengantarkan truk besar guna menarik tanker sebagai ganti mobilnya dan semua bahan bakar yang dia bisa tampung. Kesepakatan itu lalu diterima. Di tengah malam, Max dan anjing setianya berangkat dengan berjalan kaki. Max membawa bahan bakar dalam jerigen. Tetapi sebuah kesalahan kecil terjadi. Dia tergelincir dan suara itu menarik perhatian penjaga. Namun Peralkit yang telah mengikuti Max mengalihkan perhatian mereka dengan meniru suara hewan liar. Di pagi hari, Max tiba di bukit tempat ia meninggalkan giroskop yang ternyata telah hilang. Max mengikuti jejaknya dan tak lama ia menemukannya. Mereka lalu menuju ke lokasi girokopter dan mendapatkan seseorang telah menjadi korban jebakan giroskop. Mereka kemudian terbang menuju lokasi truk yang telah ditinggalkan Max di jalan sebelumnya. Max menjalankan truk dan melemparkan kunci belenggu kepada kapten giroskop, lalu pergi dengan anjingnya. Girokopter mengikuti di belakang Max. Max menembus pengepungan geng Humungus. Mereka lalu bereaksi dengan mengejarnya. Max terus memacu kendaraannya, di mana Wes yang mengejarnya menembakkan anak panah ke arah ban mobil truk dan menaikinya. Humungus yang melihat kejadian itu mengambil sebuah pistol lalu menghadang dan menembakkan pistol ke arah mesin truk. Seorang anggota geng lainnya menembakkan tombak ke arah ban mobil. Ketika ia akan mengarahkan tombak berikutnya ke Max, giroskop menjatuhkan ular kepadanya. Max berhasil masuk ke dalam komplek dengan Wes dan beberapa anggota geng berhasil juga menerobos masuk ke dalam komplek. Humungus dan gengnya sekarang menyerang gerbang untuk berusaha masuk ke dalam. Ketika beberapa anggota geng mendekati pintu gerbang, Papa Galuh menyemburkan api dan menghalau orang-orang itu. Tapi ia akhirnya terluka ketika sebuah anak panah mengenainya. Melihat itu, Max tanpa ragu berlari, mengambil posisi, mengangkat penyembur api, dan membakar jalan masuk mencegah musuh membobol gerbang.
Sementara itu Wes membunuh seorang penduduk dan melarikan diri dari kompleks kilang minyak itu. You can run! Orang-orang di kompleks sekarang menyambut Max sebagai teman dan pahlawan. Ingin dia mengemudi truk untuk pelarian, tetapi Max hanya ingin mendapatkan bahan bakar dan pergi. Business with you, but I'm leaving. I'm leaving. Giroskop mendarat di komplek, di mana girikopternya menarik perhatian banyak orang yang bersemangat. Dia langsung naksir pada seorang gadis muda dan cantik, lalu membujuknya untuk melarikan diri bersamanya. Tetapi gadis itu menolaknya dan memilih untuk tetap tinggal. This is my family. I'm staying. Sementara itu, Max mengisi bahan bakar dan bersiap untuk pergi. Papagalo mencoba membujuknya untuk mengemudi truk. Max menolak, dan Papagalo dalam kekecewaannya menyebut Max pengecut. You're out there with the garbage. Saat fajar, Max meninggalkan komplek. Giroskop menghampirinya dan memberitahu Max bahwa dia telah membuat kesalahan besar, tetapi ia tetap pergi. Wes terbangun saat mendengar suara mobil Max, lalu ia dan beberapa temannya mengejar Max. Max menggunakan tangki booster untuk mempercepat laju mobilnya, namun Wes melakukan hal yang sama. Wes berhasil menyalip Max, kemudian dengan menggunakan pipa besi menghantam kaca depan mobil Max. Mobil Max pun hancur dan terguling di sisi jalan. Dua anak buah Wes turun guna memeriksa Max dan mengambil bensin mobilnya, sedangkan Max yang terluka parah bersembunyi di balik batu. Ketika seorang anggota geng melihat kaki Max, tiba-tiba anjing setia Max muncul. Anggota geng itu lalu menghabisinya. Sementara itu, seorang anak buah Wes mencoba mengambil bahan bakar di mobil, tetapi interseptor yang dipasang perangkap meledak. Ledakan itu menyebabkan kedua anak buah Wes tewas, sehingga ia memutuskan untuk pergi. Di kompleks, dari kejauhan giroskop melihat asap dari ledakan itu. Ia tahu Max telah gagal, sementara Max yang terluka merangkak perlahan. Tak lama kemudian giroskop datang dan mengambil Max kembali ke komplek dengan girokopternya. Max tersadar di sebuah ruangan dan melihat Peralkit membawakan barang-barangnya. Sementara di luar, Papagalo membahas rencana pelarian dengan orang-orangnya. Rencananya sederhana tapi berani. Tanker yang dikemudikan oleh Papagalo akan meninggalkan komplek terlebih dahulu untuk menarik perhatian geng Humungus. Sementara yang lain akan menyelinap ke arah berlawanan dengan bus sekolah dan kendaraan lainnya. Mereka akan bertemu dengan tanker saat matahari terbenam. Max yang masih terluka muncul meyakinkan mereka untuk membiarkannya mengemudi truk. Papagalo meragukannya melihat kondisi Max, tapi Max bertekad karena ini kesempatan mereka untuk selamat. I'm the best chance you've got. Mereka kini telah siap untuk meninggalkan kilang minyak. Max juga telah siap untuk mengemudikan truk tanker yang telah diperkuat dengan warrior moment dan beberapa pejuang berjaga di atas tanker bersama senjatanya. Sementara yang lain berada di bus sekolah dan kendaraan lainnya. Di luar komplek, Humungus dan gengnya juga telah bersiap menghadang dengan Wes yang dirantai berada di depannya. Di menit terakhir, Peralkit yang berusaha ditahan melompat ke atas truk. Truk tanker mulai bergerak menghantam garis depan geng Humungus, menghancurkan rintangan dan membelah barisan musuh. Papagalo mengawal dengan kendaraan tempurnya, sedangkan giroskop terbang rendah untuk memberi dukungan udara. Di saat Humungus dan gengnya mengejar truk, di sisi lain bus sekolah dan kendaraan lainnya meninggalkan komplek secara diam-diam sesuai dengan rencana Papagalo. Tak berapa lama kemudian beberapa orang Humungus memasuki komplek, mengira kemenangan ada di depan mata, tapi mereka tidak tahu komplek itu sudah
Geng Humungus terus mengejar truk tanker, sedangkan Papa Galuh menuju ke sisi jalan dengan terus diikuti kendaraan musuh. Humungus membebaskan Wes dari rantai dan bersama pasukannya mereka mengejar tanker. Para pejuang yang menjaga truk melemparkan bom molotov. Sedangkan Wes dengan rantai pengaitnya menghancurkan pintu mobil truk. Seorang anggota geng melemparkan pengait lainnya yang mengakibatkan pejuang di belakang truk terjatuh dan terbakar. Warrior woman yang berusaha menolong seorang pejuang yang tertembak panah dihabisi oleh Wes. Max menembak pengemudi mobil yang berusaha mendekati sisi truk. Mobil itu tidak terkendali dan dihantam oleh truk. Keadaan menjadi buruk bagi Max karena geng mulai menembak ban sehingga kendaraan makin sulit dikendalikan dan beberapa anggota geng dan juga Wes menaiki tanker. Anggota geng itu menembaki Max dengan panah yang dibalas Max dengan menembak mereka. Wes menyerang kabin truk. Max lalu menghentak rem dengan keras hingga Wes terlempar ke depan truk. Sedangkan Peral Kid membantu menghalau penyerang lain. Papa Galuh mendekati truk dan meminta Peral Kid untuk naik melompat ke mobilnya. Tetapi Humungus datang dan melemparkan tombak ke arahnya yang menyebabkan Papa Galuh gugur dalam tugasnya. Humungus bersiap melemparkan tombak ke arah Max, tetapi giroskop menjatuhkan bom molotov dari atas yang mengakibatkan mobilnya terbakar dan terpaksa harus berhenti guna memadamkan api. Sementara itu seorang anggota geng berhasil menembak girokopter hingga rusak dan terjatuh. Max memutar balik truk menuju ke arah semula. Ia lalu menyuruh Peral Kid untuk mengambil selongsong shotgun yang terlempar ke kap mesin. Saat Peral Kid merangkak ke depan truk, tiba-tiba Wes yang masih hidup muncul dan meraih Peral Kid. Max lalu menarik bocah itu kembali ke kabin, dan saat itu juga Humungus meluncur cepat, terlambat menyadari truk sudah berbalik arah. Ketika orang-orang Humungus tiba di reruntuhan, mereka dapat melihat dari jarak jauh bahwa apa yang keluar dari celah tangki yang rusak bukanlah bensin, melainkan tanah merah. Truk tanker itu hanyalah umpan. Mereka lalu pergi dengan kekecewaan. Max keluar dari truk yang terbalik dengan menggendong Peral Kid. Ia berhenti di samping keran tanker dan membiarkan tanah merah mengalir melalui jarinya. Dari kejauhan, giroskop muncul dengan girokopter. Mereka berdua bertukar senyuman pahit. Saat matahari terbenam, bus sekolah dan kendaraan lainnya meluncur pelan ke arah utara, ke tempat yang katanya lebih baik dan lebih aman, dengan Kapten Giroskop sebagai pemimpin baru mereka. Sedangkan Max melanjutkan petualangannya sebagai pejuang jalanan. Sampai di sini dulu sobat pencinta film semua, alur cerita dari film kali ini. Jangan lupa like, share, serta subscribe channel Yunus Puncak. Dan sampai berjumpa lagi di alur cerita film lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.